Halo teman-teman, saya Fatima Julianti dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan tingkat 3B. Jadi pada video kali ini kita akan membahas beberapa topik penting dalam kebidanan, mulai dari panggul, kepala bayi, mekanisme persalinan, sampai penggunaan vakum dan tinggi fundus uteri. Serta yang terakhir kita akan membahas tentang letak terbawah janin. Ayo kita simak sama-sama. Jadi di sini kita akan membahas tentang posisi janin letak kepala. Yang pertama ada presentasi vertex. Presentasi ini adalah posisi paling ideal dan paling umum untuk persalinan normal. Kepala janin berada dalam keadaan fleksi sempurna atau complete flexion. Dagu menempel erat ke dada. Bagian paling rendah dari kepala yang memasuki panggul adalah vertex atau bagian belakang kepala. Posisi ini memungkinkan diameter kepala terkecil untuk melewati panggul ibu, sehingga mengurangi resiko komplikasi. Selanjutnya ada presentasi militer. Pada posisi ini, kepala janin berada pada keadaan fleksi moderat atau moderate flexion atau posisi netral. Dagu tidak menempel ke dada dan kepala tidak dalam keadaan ekstensi. Bagian atas kepala atau sutura sagittalis memasuki panggul ibu. Diameter kepala yang melewati panggul lebih besar daripada presentasi vertex, sehingga persalinan bisa lebih sulit, namun seringkali bisa dilahirkan secara normal. Presentasi dahi atau brow presentation. Ini adalah posisi kepala janin yang tidak menguntungkan. Kepala berada dalam ekstensi sebagian, di mana dahi adalah bagian yang pertama memasuki panggul. Diameter kepala yang melewati panggul sangat besar, jauh lebih besar dari vertex dan militer. Posisi ini seringkali membutuhkan intervensi seperti kelahiran sesar karena resiko komplikasi yang tinggi bagi ibu dan bayi. Lanjut, yang terakhir ada presentasi muka. Pada posisi ini, kepala janin berada dalam ekstensi penuh atau full extension, di mana dagu menjauhi dada dan leher terlentang. Bagian muka janin adalah yang pertama memasuki panggul, sama seperti presentasi dahi. Posisi ini kurang ideal karena diameter kepala yang melewati panggul sangat besar. Jadi yang pertama itu ada panggul, kepala bayi, mekanisme persalinan. Panggul ibu terdiri dari 4 bidang, yaitu pintu atas panggul, bidang luas, bidang sempit, dan pintu bawah panggul. Jadi panggul itu terdiri dari ilium, sacrum, coccygeus, acetabulum, ischium, dan pubis. Lalu, kepala bayi memiliki bagian terbesar dari tubuh yang harus melewati panggul, sehingga sangat menentukan proses persalinan. Kepala bayi terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu ada muka, tengkorak, dan sutura-sutura lainnya. Yang pertama ada tulang muka, os orbita atau tulang hidung, os zygomatimum atau tulang pipi, os nasal atau tulang hidung. Os maxillaris tulang rahang atas, os mandibularis tulang rahang bawah. Lalu tulang tengkorak. Tulang tengkorak terdiri dari os frontal kanan dan kiri, lalu os parietal kanan dan kiri. Lalu oksipital terdiri dari satu bagian. Lalu ada ubun-ubun mayor, yaitu ubun-ubun besar. Lalu ada minor, ubun-ubun kecil. Lalu ada sutura pembaginya, yaitu sutura frontal yang terbagi kanan dan kiri. Lalu ada sutura sagittalis yang membagi antara parietal kanan dan parietal kiri. Lalu ada sutura coronaria yang membagi antara frontal dan parietal. Lalu ada sutura lamboidea yang membagi antara oksipital dan parietal. Lalu di sini ada mekanisme persalinan. Mekanisme persalinan itu gerakan-gerakan pasif yang dilakukan bayi untuk menyesuaikan diri melewati jalan lahir. Gerakan ini meliputi engagement, descensus, fleksi, putar paksi dalam, extensio, putar paksi luar, dan ekspulsif. Lalu lanjut, yang kedua ada posisi persalinan. Posisi persalinan yang umumnya digunakan antara lain itu yang pertama ada litotomi atau posisi setengah duduk. Litotomi ini paling sering digunakan di fasilitas kesehatan. Lalu yang kedua ada posisi duduk atau jongkok. Posisi duduk atau jongkok ini memanfaatkan gravitasi agar bayi lebih cepat turun. Lalu ada posisi miring atau lateral. Posisi ini lebih nyaman untuk ibu dengan kondisi tertentu. Jadi pemilihan posisi disesuaikan dengan kondisi ibu, janin, dan fasilitas yang tersedia.
Lanjut kita bahas tentang suntikan lidokain pada episiotomi. Jadi episiotomi itu dilakukan dengan anestesi lokal. Penggunaan lidokain, dosis yang digunakan adalah 5-10 ml lidokain, 1% tanpa adrenalin. Disuntikkan dengan teknik infiltrasi. Penyuntikan dilakukan secara intradermal dan subkutan pada area perineum yang akan disayat. Biasanya dimulai dari titik insisi ke arah lateral dan mediolateral. Lanjut, saya akan membahas tentang macam-macam episiotomi dan indikasinya. Episiotomi ada beberapa jenis. Yang pertama ada median. Median ini sayatannya lurus ke bawah. Median ini juga mudah dijahit, tapi resiko robekan ke anus lebih besar. Lanjut, jenis mediolateral. Jadi jenis ini sayatannya miring ke samping. Jenis ini juga lebih aman dari robekan anus. Biasanya jenis mediolateral ini sering digunakan di fasilitas kesehatan. Jadi ada juga jenis lateral. Jenis lateral ini sayatannya agak jauh dari garis tengah. Biasanya jenis lateral ini jarang digunakan karena bisa mengenai pembuluh darah. Lalu ada berbentuk huruf J. Jenis ini jarang digunakan, biasanya digunakan pada kasus tertentu saja. Episiotomi dilakukan bila ada indikasinya, misalnya perineum kaku dan menghambat keluarnya bayi, lalu janinnya besar janin dengan alat, atau adanya gawat janin sehingga bayi harus segera lahir. Lanjut, di sini kita akan membahas tentang mekanisme persalinan bokong. Pada persalinan sunsang atau bokong, mekanisme ini berbeda dengan presentasi kepala. Urutannya seperti desensus bokong sampai panggul lahir. Lalu putar paksi dalam sehingga diameter terbesar bokong sesuai dengan panggul. Lalu lahirlah bokong secara bertahap. Disusul dengan lahir bahu dengan manuver tertentu. Terakhir, lahir kepala bayi dengan cara fleksi maksimal. Lanjut, di sini kita membahas tentang kapan bidan boleh melakukan ekstraksi vakum. Jadi bidan hanya boleh melakukan ekstraksi vakum itu dalam kondisi tertentu saja. Yang pertama itu ibu sudah pembukaan lengkap. Yang kedua, kepala janin sudah berada di Holtz 3 atau 4. Yang ketiga itu ketuban sudah pecah. Yang keempat, posisi kepala jelas. Yang kelima, tidak ada distorsi kepala panggul. Ekstraksi vakum biasanya dilakukan untuk mempercepat persalinan bila ada gawat janin atau kala 2 terlalu lama. Lanjut, di sini kita membahas tentang tinggi fundus uteri atau biasa kita sebut dengan TFU. Jadi di sini kita membahas tentang TFU normal dan tidak normal. TFU itu digunakan untuk memperkira usia kehamilan dan pertumbuhan janin. Normalnya pada 12 minggu TFU setinggi simpisis, 20 minggu setinggi pusat, 36 minggu setinggi processus xiphoideus. Lalu setelah 36 minggu TFU bisa sedikit menurun karena kepala janin mulai masuk panggul. TFU dikatakan tidak normal bila lebih tinggi atau lebih rendah dari usia kehamilan. Misalnya kalau lebih tinggi itu bisa karena kehamilan ganda atau hidronion atau janin besar. Lalu lebih rendah bisa karena IUGR atau pertumbuhan janin terhambat atau oligohydramnion. Demikian penjelasan singkat kita hari ini, sehingga bermanfaat untuk menambah wawasan teman-teman, khususnya dalam memahami proses persalinan dan tindakan kebidanan. Sampai jumpa di video berikutnya.